Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twindah ya, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Terbukti lakukan hal ini bisa bikin doa dikabulkan. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bib, izin Bib, banyak dari kita ini minta doa-doa, mohon maaf ya, kepada para ulama, kepada para habaib, para ustadz. Kadang sama anak yatim kita minta doa. Bukannya kita kadang-kadang bukannya nggak pede sama kita doa sendiri, tapi kita tuh lebih yakin kalau mereka yang mendoakan tuh kayaknya lebih cepat diijabah. Ini bagaimana hukumnya? Apakah ini bisa jadi hal-hal yang syirik atau bagaimana? Mohon izin, Fadl silakan. Lagi. Iya makanya. Ya akhir. Afwan Mas Fadi Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kisah yang luar biasa, seorang Uwais Al-Qarni dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala, tidak terkenal di penduduk dunia. Uwais Al-Qarni ini kalau dia naik ke lantai atasnya atau ke gentengnya atau ke atapnya, dia bisa mendengar suaranya Bilal lagi azan. Masya Allah. Jaraknya di mana? Dari kota Madinah, dia ada di Yaman. Uwais Al-Qarni ada di Yaman. Berkilo-kilo, beratusan kilo, bahkan ribuan kilo. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika Uwais Al-Qarni ini datang ke Madinah, ingin berjumpai Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah berpesan kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Fa'muruhu falyastaghfir lakum. Mintalah kamu ketika kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, suruh minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Suruh angkat tangan Uwais Al-Qarni. Yang bertemu dengan Uwais Al-Qarni adalah sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan sahabat-sahabat yang lain berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, meminta doanya Uwais Al-Qarni, dan Uwais Al-Qarni angkat tangan mendoakannya. Nah, boleh gak kita datang ke orang yang saleh, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Diperbolehkan. Bahkan kalau anak yatim pun pegang kepalanya, minta anak yatim doakan. Apalagi di Asyura biasanya kan. Nah, kita doakan anak yatim dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ingat, kita sebagai hamba Allah boleh berdoa, boleh meminta, harus berdoa. Kita sebagai hamba Allah bukan hanya kita minta, kita bermohon, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka orang-orang yang saleh mendoakan kita. Gunanya dekat dengan orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Notabene mereka sedikit ataupun banyaknya mendapatkan percikan daripada orang yang saleh, keberkahan dari orang yang saleh, sehingga mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Bukan hanya itu, Nabi Musa alaihi salam ketika melihat wajah Rasulullah terkesima luar biasa dahsyat. Dijelaskan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, Nabi Musa alaihi salam itu melihat wajahnya Rasulullah, senangnya luar biasa. Dan ketika Nabi Musa alaihi salam naik ke langit ke atas, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ke Sidratul Muntaha, Allah balik lagi, wajahnya lebih bercahaya lagi. Kenapa? Habis melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, atau melihat tabirnya, atau melihat singgasana dan kebesaran Allah. Masing-masing riwayat membedakan, dan juga maknanya adalah intinya berjumpa dengan Tuhannya. Oleh karena itu, Nabi Musa melihat yang lebih dahsyat lagi. Ada pancaran yang dahsyat karena habis berjumpa dengan Tuhannya. Kita kalau punya suami, ibu nih, atau penonton di rumah punya suami yang habis lagi ngaji, ketemu orang yang soleh, pulang pancaran cahayanya itu masih ada, keberkahannya masih ada. Man yanzuru alim, siapa orang yang melihat wajahnya alim, maka sampai di rumahnya pancaran wajahnya masih ada keberkahan dalam rumahnya. Oleh karena itu, keberkahan yang kita dapatkan dari mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, maka itu harus kita manfaatkan dengan baik untuk menyentuh hati dan jiwa kita. Berharap Allah kabulkan doa kita yang baik-baik. Angkat tangan, minta sama Allah, dekatkan diri kepada Allah, doakan. Doakan siapa? Doakan mereka yang jauh dari orang soleh, mudah-mudahan dekat dengan orang yang soleh. Doakan mereka yang jauh daripada anak yatim, agar dekat dengan anak yatim. Yang jauh daripada para habaib, para kiai, para alim ulama, maka doakan mereka dekat dengan mereka. Sehingga apa? Ada keberkahan yang tiada tara. Amin. Yang didapatkan oleh kita karena kita dekat dengan orang-orang yang saleh. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang buat jamaah Islami Twindah yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, dan juga dilanjutkan doa disampaikan guru-guru kita, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Fadhil Ustadz Maulana. Lakukan hal ini, otomatis doa kita diijabah. Satu hal buat kita, ketahuilah, berdoa itu, mohon maaf, berdoa itu harus sesuai adabnya. Karena ingat, doa itu ibadah. Kalau ibadah berarti ada aturan. Maka ikuti aturan dalam berdoa. Ada adab-adabnya. Bahkan ketika kita berdoa, yuk kita berdoa ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana
Bagaimana kita supaya doa kita dijabah? Usahalah, belajarlah supaya bagaimana kita bisa mendapatkan doa yang bisa dijabah. Jalur apa? Satu, mungkin kita berdoa di tempat yang mustajab. Yang kedua, mungkin kita berdoa, mohon maaf, di waktu yang mustajab, atau kita berdoa dalam keadaan yang mustajab. Hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa bagaimana doa-doa kita itu bisa diijabah. Dengan cara apa? Dengan melakukan adab. Dengan cara apa? Melakukan sesuatu yang menarik perhatian Allah. Ingat, kita ini meminta, bukan menggugat. Kita ini berharap, bukan memaksa. Maka berdoalah dengan ketundukan, berdoalah dengan ketaatan, berdoalah dengan penuh keharapan. Rendahkan diri, jangan sombongkan diri. Dan ingat, sekelas iblis pun masih meminta. Jikalau kita tidak mau berdoa, maaf, betapa sombongnya kita. Betapa sombongnya kita. Angkat tangan, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Bahkan doa itu adalah inti daripada ibadah. Bahkan salat sekalipun, salat adalah kumpulan doa-doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka berdoalah, yakin doa dijabah. Ingat, tidak ada doa tertolak. Yang ada tergantikan, disimpankan, atau digantikan yang lebih baik untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara, antal rahim wa nahnu al-du'afa. Ya Allah, Engkau lah yang maha kaya dan kami ini dhaif. Ya Allah, Engkau lah yang maha pengasih sehingga kami patut untuk dikasihani. Ya Allah, Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina. Ya Allah, seandainya jikalau penghalang doa kami adalah dosa kami, maka ampunilah seluruh dosa kami. Ya Allah, sehingga Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, rahmatilah kami, rahmati orang tua kami dan anak-anak kami. Amin. Ya Allah, luaskan rezeki kami, tambahkan ya Allah yang halal mudah lagi berberkah. Amin, sehingga kami bisa Amin. naik haji tiap tahun, berangkat umrah tiap bulan. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala